Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Marilah kita meneruskan kajian tafsir surat Al-Fatihah. Untuk yang ketiga, kita mulai dulu dengan bacaan Al-Fatihah dari awal akhir supaya dapat berkah. Sebab kalau kita potong nggak dapat berkah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita sampai pada ayat kemarin, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sekarang kita teruskan ya. Saya ulangi sedikit. Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalam dunia akhirat. Ar-Rahimi, zat kang asih dalam akhirat bloko. Jadi artinya Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, baik orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau Ar-Rahimi khusus di akhirat saja. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddini, kang ratoni dino pembalasan, kang ratoni dino kiamat. Artinya apa? Allah kang ngratoni, kang nguasani bales dino kiamat. Iyaka ing panjenengan na'budu nyembah sapa kita, wa iyaka lan ing panjenengan nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Saya ulangi lagi. Maliki yaumiddin, kang ratoni dina kiamat. Iyaka ing panjenengan na'budu nyembah sapa kita, wa iyaka lan panjenengan nasta'inu njaluk pitulung sapa kita. Makanya begini, Allah itu zat yang merajai, artinya mengatur seluruh pembalasan makhluknya besok pada hari kiamat. Tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Jadi Maliki yaumiddin, jadi seluruh perkara besok itu, jadi besok itu Allah yang akan membalas. Bayangkan seluruh makhluk mulai dari Nabi Adam sampai dari kiamat, bangsa jin, malaikat, bangsa makhluk hidup yang di darat, makhluk hidup yang di air, dikumpulkan jadi satu di mahsyar. Mahsyar itu apa? Bumi terakhir sebelum hari kiamat, yaitu bentuknya dari perak, luas, datar, sedangkan matahari di atas kepala manusia. Jadi tidak ada yang berkutik pada waktu itu. Semua, baik presiden atau raja, tidak berkutik. Semua harus menghadapi pengadilan yang sangat-sangat adil, yaitu hari pembalasan Allah. Barang siapa yang memukul akan dipukul. Jadi besok yang diadili dulu itu hewan, karena yang nggak punya akal. Misalnya ada ayam mematok temannya, akan disuruh membalas. Ada ular mematok katak, suruh membalas. Siapapun dari hewan yang merasa dianiaya disuruh membalas. Setelah itu semua hewan menjadi tanah. Barulah manusia yang diadili. Nah, kalau manusia ruwet, karena apa? Manusia setelah pengadilan tidak menjadi tanah, bahkan ada keputusan ke surga atau ke neraka. Jadi tidak berhenti jadi tanah. Kalau hewan setelah diadili lunas, kuntu turoba, maka aku akan jadi tanah. Kalau manusia setelah pengadilan, maka keputusan berikutnya menanti pembalasan, yaitu kalau baik ke surga, kalau jelek ke neraka. Makanya
Karena apa? Manusia mempunyai akal, sedangkan hewan tidak punya akal. Bayangkan aja kalau sapi punya akal, diikat pasti bisa ngelepas. Manusia itu punya akal, di penjara aja, dikelilingi di dalam kandang singa, dia bisa keluar karena punya akal. Ini adalah Allah jelas yang merajai atau memberi pengadilan terakhir di hari kiamat. Iyaka ing panjenengan nak budu nyembah sapa kita, wa iyaka lan ing panjenengan nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Jadi hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan kepadamu kami minta tolong. Dan kami minta tolong. Jadi hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini jelas dalam makom ini kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Makanya yang berhak dijembah yaitu disembah cuma Allah. La ilaha illallah ay la ma'buda. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya besok kalau pengadilan, setelah mengadili semua makhluk, diadili di hari pembalasan, kalau dimasukkan neraka itu berikut yang disembah. Contohnya orang yang menyembah patung, patungnya masuk neraka menjadi bahan bakar. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu bukan bensin, bukan solar, bukan pertamax, tapi apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya apa? Manusia, wal hijarah, dan batu-batu yang disembah. Batu yang disembah itu apa? Ya berhala, ya akik, ya batu-batu berlian yang semua menjadi hamba menghambakan manusia. Orang tidak mau sholat karena yang diurusi batu akik, batu permata, batu intan. Siang malam kerja mencari batu intan. Nah ini akan menjadi bahan-bahan neraka. Makanya kita hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh selain apa? Allah. Makanya iyyaka na'budu. Di sini bukan na'buduka, aku menyembahkah kepadamu, enggak. Karena apa? Kalau kata-kata na'buduka itu tidak ada titik penekanan, susunan normal dan wajar. Kalau iyyaka, maf'ulnya, objeknya didahulukan, ini menunjukkan mubalaghah, penekanan yang sangat. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, aku menyembah. Tapi kalau na'budu, kami menyembahkah kepadamu, ini biasa, susunan biasa, tidak ada penekanan atau mubalaghah. Makanya coba adik-adik, iyyaka na'budu itu segot apa? Mubalaghah, segot penekanan, segot pengistimewaan, segot betul-betul kita fokus dan jadi satu hanya menyembah kepada Allah. Coba kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa enggak na'buduka? Kenapa enggak na'budu iyyaka? Kok pakai lafadz iyyaka na'budu? Nah, ini Allah yang membuat supaya kita lebih-lebih mengutamakan, memaksimalkan, memperhatikan, memfokuskan hanya ibadah kepada Allah. Begitu juga dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu nasta'inu, kami minta tolong. Jadi hanya kepada Allah minta tolong, bukan kepada siapa-siapa, kepada makhluk, hanya kepada Allah. Na'budu nasta'in, hanya kami mengkhususkan ibadah kepadamu, bukan kepada yang lain. Nah, khusuka. Jadi kita hanya minta tolong kepada Allah. Makanya kalau kita sholat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kita harus lebih khusyuk. Karena apa?
semua yang hadir malaikat ikut sholat bersama kita, sholat berjamaah, ini akan mendoakan. Jadi semua malaikat yang ikut berjamaah, sholat berjamaah bersama kita, itu menghajakan. Makanya malaikat sendiri mendoakan, ya Allah, semoga kita mendapat pertolongan, semoga kita hanya beribadah kepadamu. Makanya kita kalau sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul hati kita itu memohon kepada Allah, supaya kita bisa hanya menyembah pada Allah, supaya kita hanya bisa minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini cukup sekian ya, nanti kita teruskan. Jadi intinya pertemuan kali ini hanya kita menyembah kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta pertolongan kepada siapa? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.